Hai semua, senang bertemu dengan kalian masih di Kode Oni, Kombur dengan Oni. Kali ini aku mau membahas tentang postinganku yang pernah viral beberapa tahun yang lalu. Karena sampai saat ini masih ada saja yang mempertanyakan kenapa kok Oni itu disebut sebagai mama yang kejam, ibu yang kejam karena mengusir anak dan menantu dari rumahnya. Oke, Oni akan clearkan di sini tentang tuduhan bahwa Oni itu ibu yang kejam, yang tega mengusir anak. Nah, anak yang nomor 2, si Leo, dia kepingin kawin. Kami orang tua, aku sebagai mamanya dan papanya, MH, my husband, secara umur Leo sudah cukup matang, 28 tahun. Kemudian secara mental dia juga bagus, secara finansial juga sudah oke karena seluruh biaya perkawinan dari mulai lamaran, pesta, pokoknya semua-semuanya itu ditanggung Leo sendiri, pakai duit dia, bukan pakai duit mamanya. Itu sebabnya kami menyetujui niat baik Leo untuk menikahi pacarnya, Boru Gultom, Yohana Reanita Boru Gultom, panggilannya Iyo. Perkara Leo melangkahi abangnya itu tidak menjadi masalah. Abangnya juga oke-oke saja. Jadi bagi kami itu siapa yang mau kawin silakan, siapa yang memilih tidak kawin silakan, bebas-bebas saja. Yang penting anaknya happy, yang penting anaknya bahagia. Singkat cerita, hasil dari kesepakatan dua keluarga antara keluarga Gultom dengan keluarga Damanik ditentukanlah bulan Februari tahun 2018 pesta pernikahan Leo dan Iyo. Tetapi sayang sekali papanya Leo, MH, meninggal 23 Juli 2017. Lebih kurang 7 bulan sebelum hari pernikahan tiba. Dan puji Tuhan pernikahan berjalan dengan lancar, tamu-tamu banyak yang hadir, semuanya berbahagia. Keesokan harinya setelah hari pernikahan, Leo dan istrinya itu langsung terbang ke Thailand. Mereka berbulan madu di sana selama lebih kurang 1 minggu. Aku masih ingat betul mereka pulang dari berbulan madu di Thailand itu sampai ke rumah hari Sabtu malam. Pulang dari gereja, mereka langsung beres-beres, siap-siap untuk pindahan ke rumah sewanya. Oh ya, aku lupa cerita, bulan Desember, 2 bulan sebelum hari pernikahan, aku bicara 4 mata sama Leo. Aku bilang begini, aku bilang ke Leo bahwa bulan 2 sudah dekat. Mulai sekarang sudah bisalah kau cari-cari rumah sewamu. Mendengar perkataanku tentu saja si Leo kaget, terkejut badan dia. Langsung dia bilang gini, ih kejam kali lah mama, sadis sekali. Belum pun awak kawin udah macam terus rawat dari rumah ini. Itulah dibilangnya. Jadi ku bilang sama dia, Leo, kau itu sudah berani memutuskan menikah, berarti kau itu sudah berani berpisah sama mama. Kau itu membentuk rumah tangga baru, kau uruslah rumah tanggamu, mama tidak mau ikut campur. Terserahmu, mungkin kau belum bisa beli rumah, mama paham. Tapi setidaknya kau bisa menyewa rumah. Terserahmu mau rumah yang model mana, mau rumah yang bentuknya bagaimana, yang tipe berapa. Sesuaikan dengan isi kantongmu. Kalau nggak sanggup kau nyewa rumah, sewa kos-kosan. Yang penting kau tidak bisa tinggal di rumah ini. Kau harus keluar, urus rumah tangga masing-masing. Dimulai sejak kau sah menjadi suami dan Iyo menjadi istrimu. Saat itu aku paham kenapa Leo terkejut, kaget, bahkan sedikit shock gitu. Dia tidak menyangka bahwa aku mengusirnya dari rumah. Rumah kami walaupun sederhana tetapi besar. Kamar tidurnya 4. Sementara di rumah itu hanya aku dan abangnya Boy. Adiknya saat itu masih di Jogja kuliah. Jadi di luar persangkaannya bahwa aku tidak mengizinkan dia tinggal di rumah. Tapi akhirnya Leo paham dan mengerti karena keesokan harinya dia bilang begini, ya sudahlah mah, nanti habis pesta
kami cari rumah sewa. Lalu aku bilang, no. Jangan nanti, mama nggak mau. Pokoknya secepatnya kau cari rumah sewa. Dia bengong lagi. Cari rumah sewa itu tidak gampang, jodoh-jodohan, nggak bisa langsung dapat. Kau sibuk, banyak aja kerja kau. Si Iyo, calon binikmu juga kan sibuk, ada juga kerjanya. Kalian carilah waktu kapan yang tepat untuk mencari rumah sewa kalian itu. Jangan kau ajak mama untuk cari rumah sewamu, karena yang mau tinggal di rumahmu itu bukan mama, binikmu. Makanya calon binimu itu aja untuk cari rumah sewa. Sama-sama kalian tengok. Kalau kalian dua rasa cocok, uang sewanya juga sesuai dengan kantongmu, kalian jadikan. Nanti setelah pesta, kalian cuma bisa 1 atau 2 hari saja menginap di rumah mama. Selanjutnya harus keluar. Itulah sebabnya setelah mereka pulang bulan madu itu, mereka hanya 1 malam tinggal di rumah. Besoknya mereka kemas-kemas barang. Semua kado-kado yang mereka terima mereka bawa. Tidak ada yang tinggal. Pakaian-pakaian, barang-barang. Di saat yang bersamaan aku harus mengikuti rapat tingkat resort di gereja. Secara aku itu ketua wanita resort Binjai. Jadi aku harus ada di situ. Jadi hatiku terbagi 2. Di satu sisi aku ingin bersama anakku mengantarkan dia ke rumah sewanya. Tetapi di sisi yang lain ada tugas dan tanggung jawabku di kepengurusan gereja. Akhirnya aku ambil keputusan untuk memilih mengikuti rapat di gereja. Sebelum berangkat aku sempat-sempatkan jepret-jepret mereka. Cekrek. Selesai rapat aku tunjukkanlah foto yang kujepret tadi sama kawanku sebagai barbut bahwa aku itu terlambat karena mau mengantarkan anakku, mau pindahan. Terus kawan-kawanku pada protes menganggap aku ini aneh. Mereka tidak setuju kenapa aku mengusir anakku. Kan bagus kalau ada temanku di rumah, ada anak, ada menantu. Secara aku baru ditinggal mati suami, masa ditinggal anak, ditinggal menantu. Kalau ada anak menantu di rumah kan aku gak kesepian, ada temanku, rumah juga gak sunyi. Terserahlah orang mau bilang apa ya, bebas-bebas saja berpendapat, suka-suka orang ya. Sama, Oni juga begitu. Uhurku baku, suka-sukaku, anak-anakku, rumah-rumahku yang menjalanikan aku. Karena bagiku pribadi, alasan orang menikah itu karena saling mencintai, ingin membentuk rumah tangga baru. Bukan supaya ada kawanku, bukan supaya rame rumahku, biar aku gak kesepian. Anakku memang 3 laki-laki, aku tidak punya anak perempuan, tapi kan aku perempuan. Kalau seandainya aku punya anak perempuan, aku tidak akan izinkan anakku dikawini hanya untuk biar ada ngurus anak orang. Apalagi biar ada ngurus bapak orang, ngurus ipar-iparnya. Aku tidak izinkan. Karena tujuanku menikah dengan MH dulu juga sama. Aku menikah karena dia. Aku menikah karena ingin hidup bersama dia. Tidak ada cita-citaku aku menikah supaya ngurus mertua, supaya ngurus ipar, itu nggak ada. Nggak ada, sedikit pun nggak aku bayangkan. Tapi kalau pada ujungnya akhirnya aku tinggal dengan mertua, akhirnya aku juga yang mengurus mertua. Sampai belasan tahun, sampai mertuaku meninggal di hadapanku. Itu aku kerjakan karena memang kemauanku, karena keinginanku. Jadi supaya paham ya, harus dibedakan. Tujuanku menikah adalah ingin membentuk rumah tangga dengan suamiku, tetapi ketika aku mengurus mertua, mengurus ipar, dan lain-lain itu adalah kemauanku. Anak perempuan orang itu di rumahnya kan dibuat senang-senang sama bapaknya. Semua disediakan, semua tercukupi. Pokoknya senanglah dia di rumahnya. Kesenangan itu semua dia tinggalkan hanya demi mau ikut suaminya, hanya demi mau ikut cinta-cintanya. Kalau si laki-laki ini tidak bisa membahagiakan istrinya lebih daripada yang di rumah dia dulu, atau setidaknya sama, untuk apa kau kawini anak gadis orang? Kasihan anak orang, kau kawini tapi kau siksa. Dia sudah bahagia di rumahnya. Dia punya bapak, punya mama yang mendoakan dia supaya hidupnya bahagia. Kalau tidak kau pegang amanah itu, entahlah.
Kau ambil anak gadis orang, ya kau bahagiakan juga lah kayak di rumahnya. Nggak usah kau siksa-siksa. Kalau memang tujuanmu menyiksa anak orang, nggak usah kau kawini. Atau kalau sudah terlanjur, pulangkan saja bagus-bagus. Nah, buah pikiranku itu aku upload di Facebook. Aku bikin status bagaimana perasaanku, pemikiranku setelah aku punya menantu. Ternyata setelah aku upload ceritaku itu di Facebook beserta foto yang aku foto diam-diam, foto anak dan menantuku itu, aku nggak nyangka notifikasi di HP ku itu terus berdenting-denting, terus dari siang sampai malam sampai besoknya lagi. Sampai kami sekeluarga kaget. Anakku juga kaget, loh mama, status mama kok dibagi-bagi terus gitu. Dikomen oleh ribuan orang, yang like itu pertama kulihat ratusan, kemudian 1.000, lalu 10.000, 20.000, 30.000, 40.000. Kemudian yang nge-share puluhan, ratusan, bahkan puluhan ribu kali di-share. Sampai saat ini status Oni yang berjudul pergi masih juga di-like, di-komen, dan di-share. Dan itu di-share media-media sosial lainnya juga. Ada Tribun, ada Nova, Intisari, dan lain-lain. Tetapi judulnya dibuat mereka bombastis. Ibu yang kejam, yang tega mengusir anak. Ibu yang sangat kejam, yang tega mengusir anak. Pokoknya gitulah. Tapi syukurnya itu hanya judul. Isinya tidak mereka rubah. Isinya postinganku di Facebook itu mereka copy paste semuanya, tapi tidak mereka rubah. Hanya judulnya saja dibuat bombastis ya. Ibu yang kejam. Itulah ceritanya kenapa Oni bisa sampai viral, sampai dikenal orang. Bermula dari postingan itu. Oke, jadi supaya tidak penasaran lagi, sudah Oni ceritakan ya kenapa Oni disebut sebagai ibu yang tega mengusir anak. Sampai di sini dulu cerita Oni. Kalau kalian merasa ceritaku ini bermanfaat, tolong di-subscribe, di-like, di-komen, dan di-share. Kalau ada kurang-kurangnya, mohon dimaklumi karena Oni kayak gitu orangnya.